Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 jaringan komputer akan mempresentasikan rangkuman hasil dari pertemuan minggu ketiga jaringan komputer. Internet Protocol atau IP address adalah deretan angka yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di sebuah jaringan. Agar sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan internet, komputer harus memiliki alamat protokol internet atau IP address. IP address adalah berupa kode numerik dengan format tertentu yang diberikan pada komputer. Ada dua versi IP address yang sering digunakan, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Selanjutnya yaitu alamat IP. Alamat IP memiliki format x.x.x.x dengan nilai x antara 0 hingga 255 atau 8 bit. Jadi panjang alamat IP yang IP versi 4 adalah 4 kali 8 bit sama dengan 32 bit. Contohnya 115.80.9.234. Setiap komputer harus diberikan alamat IP ini untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Pengaturan pemberian alamat IP dilakukan dengan mekanisme tertentu. Selanjutnya yaitu pengalokasian alamat IP. Penyedia layanan internet dan organisasi tertentu memiliki sekumpulan alamat IP untuk digunakan oleh pengguna layanan. Sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil dan setiap kelompok ini dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil dan setiap kelompok ini dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Misalnya, jajaran alamat 100.100.100.0 hingga 100.100.255 dapat dibagi menjadi dua subnet yang masing-masing dialokasikan untuk LAN yang berbeda, yaitu subnet pertama 100.100.100.0 hingga 100.100.100.127. Kemudian subnet kedua 100.100.100.128 hingga 100.100.100.255. Struktur alamat IP. IP terdiri atas dua bagian. Bagian subnet, semua perangkat di subnet yang sama memiliki awalan bit yang sama. Bagian host merupakan bit-bit lainnya di bagian akhir yang merupakan alamat perangkat di sebuah subnet. Subnet direpresentasikan dalam format CIDR atau classless interdomain routing. Misalnya ABCD atau X dengan X adalah X bit pertama di IP address yang merupakan bagian subnet. Contoh 167.205.59.96/24. Selanjutnya pengaturan alamat IP di komputer. Yang pertama, IP address yang dapat diberikan secara statik atau manual oleh administrator komputer atau dinamik atau otomatis oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server. Selanjutnya, selain IP address perangkat, DHCP juga dapat memberikan alamat IP router gateway dari subnet tempat perangkat terhubung, alamat IP dari DNS server, network mesh yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format ABCD X. Selain ABCD, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Informasi yang diberikan oleh DHCP server selain IP address, DHCP juga sekaligus mengirimkan alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Kedua, network mesh yaitu informasi bagian subnet dari IP address atau dalam format ABCD_X. Alamat IP dari DNS server, contoh IP address dari host 167.205.5996. Selanjutnya network mesh dari host 255.255.255.0 atau 24.
IP address dari router atau gateway 167.205.591. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu skenario DHCP server. Contohnya yaitu sebuah host hendak mengakses internet melalui wireless access point. Lalu, host membroadcast pesan DHCP discover untuk menemukan DHCP server. Lalu, DHCP server merespon dengan pesan DHCP over yang berisi alamat IP yang dapat digunakan. Selanjutnya, host mengonfirmasi alamat IP tersebut dengan mengirimkan pesan DHCP request. Langkah selanjutnya, DHCP server merespon pesan DHCP ACK untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya, Baik, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu MAC address dan Address Resolution Protocol atau bisa disingkat dengan ARP. Dimulai dari MAC address, jadi selain memiliki alamat IP, setiap network interface controller atau bisa disingkat dengan NIC pada komputer itu memiliki alamat MAC yang berbeda-beda. Dan untuk mengantarkan data dari satu komputer ke komputer lain melalui MAC address ini, jadi sebuah data dari komputer A dalam satu jaringan yang sama atau jaringan lokal seperti LAN atau WAN. Jadi data dari komputer A dapat dikirimkan ke komputer B berdasarkan alamat MAC tersebut. Nah, di setiap komputer ini dapat menyimpan alamat MAC komputer lain, seperti misalkan komputer A itu dapat menyimpan alamat MAC komputer B, asalkan kedua komputer ini terhubung dalam jaringan yang sama. MAC address sendiri memiliki format alamat yang cukup berbeda dari alamat IP, di mana format dari MAC address sendiri yaitu XX tanda titik 2 XX 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 dengan X berisi simbol bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal di sini dapat terdiri dari bilangan 0 sampai 9 dan huruf mulai dari A sampai F. Jadi setiap dari X ini dapat berisi antara angka atau bilangan tersebut. Maksudnya huruf. Dan panjang dari setiap alamat MAC ini yaitu 6 bytes atau setara dengan 48 bits. Di dalam sebuah jaringan, alamat MAC ini bersifat unik. Maksudnya itu unik itu kayak berbeda-beda. Namun dimungkinkan alamat MAC yang sama, namun sudah pasti mereka itu digunakan di jaringan yang berbeda. Jadi ada alamat MAC yang sama, namun tidak berada dalam satu jaringan dengan. Jadi tidak ada kayak apa ya? Misalkan alamat MAC A, terus alamat MAC B, ini nggak mungkin sama di satu jaringan yang sama itu. Pasti berbeda. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke Address Resolution Protocol atau ARP. Jika sebuah komputer kayak komputer A ini belum mengetahui alamat MAC komputer lain, yaitu komputer B, komputer A ini dapat menggunakan protokol ARP ini. Nah, ARP ini digunakan untuk mengetahui alamat MAC komputer lain dalam satu LAN jika diketahui alamat IP-nya. Jadi cara kerja ARP sendiri, misalkan ada satu komputer, yaitu komputer A, hendak mengirim data ke komputer B. Namun komputer A ini belum mengetahui alamat MAC dari komputer B. Nah, komputer A dapat mengirim paket ARP dengan alamat MAC tujuan dengan format yang tadi sudah saya jelaskan agar di-broadcast oleh suatu kayak namanya itu switch ke semua port yang berisi informasi alamat IP dari B. Nah,
Semua komputer yang ada dalam satu jaringan tersebut dapat menerima paket tersebut. Namun yang dapat merespon paket ARP dari komputer A hanyalah komputer B. Jadi habis dikirimin, jadi komputer A ngirim paket ARP yang nanti akan kayak disebar gitu di broadcast sama switch. Semua komputer tuh dapat, cuman eh, hanya komputer B doang yang bisa merespon balik dengan mengirimkan alamat MAC dari komputer B ke komputer A. Lalu komputer A dapat menyimpan alamat MAC dari B ini yang sudah diperoleh ke dalam tabel ARP. Nah, tadi kan mengetahui alamat MAC dari komputer ke komputer lain dari satu jalan sama. Nah, gimana kalau mengetahui alamat MAC dari router? Nah, jadi untuk mengetahui alamat MAC dari router, misalkan kita punya komputer A ingin mengetahui alamat MAC dari sebuah router agar A itu dapat mengirimkan data ke internet. A itu harus mengetahui alamat MAC dari router atau gateway jaringan tempat A terhubung. Nah, untuk alamat IP dan router ini dapat dengan DHCP, sedangkan alamat MAC dari router dapat didapat dengan ARP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.